Si Tua Caplin yang memang sedang terganggu usahanya akibat lahan-lahan ilegalnya diambil oleh negara, tambang ilegalnya diambil oleh negara, dia terusik. Usahanya, bisnisnya merasa diganggu oleh sang penguasa. Dan kemudian si Caplin mengumpulkan ekonom-ekonom untuk membangun narasi bahwa seolah-olah negeri itu akan bangkrut dalam 2 bulan ke depan. Inilah jahatnya si Caplin. Wow, Plin. Kenapa Pak Jusuf Kalla akhir-akhir ini seringkali muncul dan mengkritik segala kebijakan Presiden Pak Prabowo Subianto? Kenapa? Kita balik ke belakang mengenai peristiwa skandal korupsi ya yang menjerat adik daripada Pak Jusuf Kalla ya dalam kasus pembangkit listrik yang ada di Kalimantan. Jusuf Kalla sponsornya Abah. Abah itu siapa? Abah adalah Anies Baswedan. Kritik boleh, tapi jangan sekali-kali menyuruh Prabowo mundur anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Caplin lagi. Yang makin kesini ulahnya udah meningkat ya, nggak hanya ngurusin ijazah Jokowi saja, jadi nggak hanya menjadi diduga ya salah satu bohir di balik isu ijazah palsu Jokowi saja, tetapi juga sekarang sudah mau bikin ulah, bikin gaduh bangsa dan negara. Dan kali ini ulahnya tidak bisa dianggap remeh dan bukan persoalan personal lagi ya. Seperti isu ijazah palsu Jokowi, Caplin yang usaha haramnya ini banyak ditutup oleh negara ya, oleh pemerintah. Bahkan konon kakak kandungnya kini juga sedang mendekam di balik jeruji besi, akhirnya memanfaatkan ya eskalasi perang yang terjadi di Iran atau Timur Tengah itu digunakan untuk membangun narasi menyesatkan ya terkait kondisi perekonomian bangsa dan negara Indonesia ini. Katanya nih ya, 2 bulan lagi Indonesia akan chaos katanya. Banyak sekali netizen yang menertawakannya ya, dan tidak percaya dengan bacotannya si Caplin ini. Katanya hanya menakut-nakuti. Kalau saya justru sebaliknya. Lu kok bisa bang? Iya, saya justru sebaliknya. Saya benar-benar percaya. Iya toh? Kenapa saya percaya? Ya karena dia bohirnya. Jadi dia tahulah ya kan kapan gerakan itu dimulai, karena dia pendananya. Jadi sepertinya 2 bulan lagi dirinya ini emang mau membuat gitu ya, mau bikin kerusuhan lah di negeri ini gitu loh. Dan biar terlihat alami, dia seolah-olah sudah memprediksikan sejak sekarang gitu loh. Padahal ya dia sendiri gitu loh yang merencanakan. Kau kira rakyat Indonesia ini bodoh macam zaman dulu yang mudah kau bohongi. Len Caplin. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kenapa Pak Jusuf Kalla akhir-akhir ini seringkali muncul dan mengkritik segala kebijakan Presiden Pak Prabowo Subianto? Kenapa? Kita balik ke belakang mengenai peristiwa skandal korupsi ya yang menjerat adik daripada Pak Jusuf Kalla ya dalam kasus pembangkit listrik yang ada di Kalimantan ya, korupsi 2008 sampai 2018 kalau nggak salah, dan pada tahun 2025 ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri.
sebagai kakak, tentu Pak Yusuf Kalla tidak terima. Sebagai abang kandung, Pak Yusuf Kalla tidak terima. Sehingga rakyat berprediksi, rakyat menilai apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla akhir-akhir ini selalu menyerang kebijakan daripada Presiden Pak Prabowo Subianto adalah buntut daripada bagaimana adiknya Pak Yusuf Kalla menjadi tersangka dalam kasus korupsi pembangkit listrik yang ada di Kalimantan. Ya, bisnis terganggu kan di zaman pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto. Pak Yusuf Kalla lupa. Pak Yusuf Kalla adalah mantan wakil presiden RI yang seharusnya memberikan sikap semangat sebagai pemimpin kepada rakyatnya, memberikan sikap optimis kepada bangsa dan kepada rakyat, bukan malah menakut-nakuti Pak Yusuf Kalla. Yang mulia, ya, hukum harus ditegakkan. Ya, ketika ada, ya, pelanggaran hukum dalam bentuk apapun, baik itu korupsi, panglima adalah hukum. Hukum sebagai panglima tidak memandang, ya, siapapun. Jangan tersinggung. Ya, dijalani aja dulu buat pembelaan. Terima kasih. Sanopati 08. Jangan tersinggung, dijalani aja dulu buat pembelaan. Aduh, peringatan dahsyat dari si Chaplin. Indonesia bisa chaos bulan Juli sampai Agustus 2026 jika ekonomi tak segera dibereskan. Padahal sebetulnya dia sudah menyusun rencana di bulan-bulan tersebut memang mau membuat sebuah gerakan. Aduh, Chaplin. Ini orang ini harus ditangkap ya, diikat tangan dan kakinya, kemudian dicukur itu kumisnya. Lanjut. Ini adalah sebuah alkisah tak tertulis di sebuah negeri, di mana hiduplah seorang kakek tua, sebut saja namanya Chaplin. Negeri tersebut memang sedang terguncang dan tertekan akibat situasi global diakibatkan oleh sebuah perang nun jauh di negeri timur sana. Si tua Chaplin yang memang sedang terganggu usahanya akibat lahan-lahan ilegalnya diambil oleh negara, tambang ilegalnya diambil oleh negara, dia terusik. Usahanya, bisnisnya merasa diganggu oleh sang penguasa. Dan kemudian si Chaplin mengumpulkan ekonom-ekonom untuk membangun narasi bahwa seolah-olah negeri itu akan bangkrut dalam 2 bulan ke depan, akan tumbang dalam 3 bulan ke depan, habislah, dan harapan mereka tampaknya sang pemimpin negeri tersebut akan tumbang. Mereka tampaknya sangat tidak suka dengan kebijakan sang pemimpin tersebut yang ingin melakukan gerakan-gerakan pembelaan terhadap negara Palestina. Mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan sang pemimpin tersebut. Maka si tua Chaplin mencoba memainkan politik identitas seperti yang biasa dimainkan. Maka para pendukungnya membangun narasi bahwa seolah-olah si tua Chaplin akan terbang ke negeri timur jauh di sana untuk misi perdamaian. Memang kita mendengar bahwa si tua Chaplin mengajukan izin mendarat di negeri timur nun jauh di sana, tetapi ditolak oleh otoritas di sana. Maka si tua Chaplin mengubah strateginya. Dia ke Bangkok untuk mengobati sakit tuanya, dan dari Bangkok akan bergeser ke negeri Pakistan. Dari Pakistan dia tetap berharap bisa masuk negeri timur nun jauh di sana, hanya untuk membangun opini, membangun narasi bahwa dialah yang paling peduli terhadap keyakinan yang diyakininya kepada negara yang menurut dia sama dengan dirinya. Dan narasi itu akan dibenturkan kepada pemimpin negaranya, bahwa pemimpin negaranya lebih berpihak kepada musuh agamanya. Inilah yang sedang dibangun si tua Chaplin.
Maka apakah itu akan menjadi kenyataan? Saya tidak tahu karena memang si tua Chaplin ini punya peliharaan bernama Abah. Si Abah ini adalah sebuah seekor pion yang diharapkannya akan menjadi pemimpin, maka bisnisnya si tua Chaplin akan kembali menyala bagaikan nyala api neraka yang menyala tak terhingga. Begitulah harapannya si tua Chaplin, dan ini adalah sebuah kebusukan ketika si tua Chaplin memanfaatkan situasi untuk justru merusak, menghancurkan tatanan di negaranya, padahal dunia sedang tidak baik-baik saja. Nasionalisme, patriotisme dibuang jauh-jauh hanya demi ambisinya mendudukkan si Abah. Inilah jahatnya si Chaplin. Wow, Plin, kamu jahat, Plin, kamu jahat. Inilah jahatnya si Chaplin. Ini adalah pertama kali kami Gaspol Update sependapat dengan apa yang disampaikan oleh si manusia tukang bacot barusan, teman-teman ya. Utul loncat sana sini yang akhir-akhir ini suka menyerang Pak Jokowi. Baru kali ini kami sependapat dengan apa yang dia sampaikan, yaitu terkait si Chaplin. Gimana menurut teman-teman? Saya mah no comment, yang penting saya setuju gitu aja ya. Lanjut. Kalah sponsornya Abah. Abah itu siapa? Abah adalah Anies Baswedan. Kritik boleh, tapi jangan sekali-kali menyuruh Prabowo mundur, anjing. Bujur busrak. Barusan ini mendengar kata apa ya? Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, walaupun sebetulnya kayaknya sudah terpotong begitu, tersensor gitu ya. Tapi ya kata-kata yang macam kayak gitu, saya disclaimer, itu nggak layak untuk diikuti kan begitu. Tetapi pendapatnya saya sependapat. Mantap Pak ya, kritik boleh. Lanjut. Dulu itu ada loh yang bilang begini, Indonesia akan kacau atau hancur bila dipimpin Pak Jokowi. Itu. Dan yang bilang itu 5 tahun diam seperti patung pancoran. 5 tahun diam merayap. Dan saat ini sudah mulai kelihatan akal bulusnya. Sudah mulai kelihatan rasa sakit hatinya. Awas, hati-hati kalau orang seperti ini berpergian ke luar negeri, harus diwaspadai. Nanti takutnya ada sesuatu yang direncanakan atau bisa-bisa malah cari amunisi. Nah, sekarang kita bicara fakta. Bagaimana ketika Pak Jokowi memimpin di negeri ini? Faktanya bagaimana? Sampai saat ini banyak sekali rakyat Indonesia yang masih mencintai Pak Jokowi. Banyak sekali rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi. Karena rakyat itu tahu, rakyat itu merasa bangga mempunyai presiden seperti Pak Jokowi. Karena rakyat itu yang merasakan, juga melihat secara langsung apa yang telah dikerjakan Pak Jokowi. Itu. Melihat secara langsung apa yang telah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Saya nggak akan menyebutkan lah, karena terlalu banyak dan itu udah nggak bisa menjadi rahasia umum lagi apa yang telah dikerjakan Pak Jokowi. Masalah infrastruktur, masalah ekonomi, walaupun Indonesia pernah ada yang namanya virus corona bertahun-tahun, itu tetap aman, ya kan? Bukankah itu suatu keberhasilan? Apa jangan-jangan itu suatu kehancuran? Tapi ngomong-ngomong masalah yang dibilang itu bisa benar juga sih, bisa benar juga. Indonesia akan hancur, akan kacau bila dipimpin Pak Jokowi.
bisa benar juga. Tapi yang hancur itu orang yang sakit hatinya susah diobati. Yang hancur itu orang yang penuh rasa iri dan dengki. Yang hancur itu orang yang tidak bisa menerima kekalahan. Yang hancur itu adalah orang yang takut kalah. Itu yang hancur. Hancur-hancuran kan? Nah, jadi emang begitu model orangnya Bang ya. Ini saya komentari pendapat Abang di bagian depan ya. Jadi ada orang yang suka bacot gitu ya. Yang Jokowi katanya akan hancur. Indonesia ini akan hancur jika dipimpin Jokowi, bla bla bla. Begitu dia dipilih jadi wakil presiden bersama Jokowi, muji-muji Jokowi. Karena sebetulnya dia itu politikus Bang ya. Politikus itu pokoknya dia akan bacot menyerang seseorang jika tidak menguntungkan bagi dirinya gitu. Dan saat ini dia mulai menampakkan batang hidungnya lagi ya, kebusukannya lagi untuk membuat Indonesia chaos. Karena mungkin saja ya usaha-usahanya seperti yang disampaikan oleh si Hutahian tadi. Lanjut. Jadi ada kabar gembira untuk rakyat Indonesia, terkhusus rakyat Indonesia yang cinta kedamaian, yang pada waras pemikirannya. Kenapa alasan Presiden Bapak Prabowo Subianto tidak bisa untuk digulingkan? Ternyata yang mau menggulingkan itu hanya berapa ekor saja. Dari mulai si tua-tua bangka, juga para betinanya, oknum-oknum mahasiswa, ormas-ormas radikal, terus HTI, itu jumlahnya tidak ada 50.000 ternyata. Sedangkan penduduk Indonesia jumlahnya 288 juta. Dari situlah kenapa pemerintahan tidak bisa digulingkan. Adapun rame di media sosial, itu orang satu itu akunnya lebih dari 10, makanya rame reak. Tetapi fakta di lapangan hanya berapa gelintir saja. Gitu ya. Inilah alasan kenapa Bapak Prabowo Subianto tidak bisa digulingkan sama para oknum-oknum sakit hati yang menghendaki Presiden Prabowo Subianto itu turun dari jabatannya. Itu ya, salam waras dari saya. Nah, itu mantap nih ya. Jadi si Chaplin ini mudah-mudahan hanya memanfaatkan orang-orang bengek yang udah bau bangke, bau tanah ini. Karena kalau mereka-mereka ini ya bau bangke, bau tanah itu nggak akan bisa apa-apa. Ya, karena ya mereka diikat tangannya, diikat kakinya, gigi palsunya dicopot, udah nggak bisa ngomong mereka. Ya, emang siapa aja sih Bang yang dimaksud oleh Abang barusan bahwa cuma ya beberapa orang yang udah sengklek ya, udah tuwir-tuwir yang giginya semua udah palsu, udah tinggal menghitung hari, udah bau tanah. Ya coba kita tengok bareng-bareng. Sepertinya akan kita saksikan setelah ini gitu loh. Mereka itu siapa gitu ya, coba kita tengok. Ini dia. Jadi saya perlihatkan mukanya kelompok-kelompok sakit hati yang selama ini bikin resah, bikin gaduh di Republik ini. Ya, ini kita perhatikan satu persatu. Nah, terus yang ini namanya Susno Duaji, pecatan Kabar Eskrim. Kalau saya perhatikan sudah kayak penyakitan ya. Dilihat dari mulutnya ini. Nah ini. Terus di sini ada Abraham Samad, pecatan ketua KPK ini diduga HTI ini. Kalau yang ini Panglima TNI Saudara Gatot yang sudah diangkat derajatnya sama Bapak Joko Widodo. Padahal di situ banyak sekali calon yang layak untuk jadi Panglima TNI. Terus ini para purnawirawan. Nah, ini ya, perhatikan satu-satu. Nah ini nih otaknya juga ini. Said Didu. Nah, ini ya. Ini lagi makan bergizi gratis. Kalau ini benar-benar bergizi gratis ini.
Nah ini para betinanya kita bisa perhatikan. Jadi kelompok ini ada upaya penggulingan pemerintahan terkhusus Presiden Bapak Prabowo Subianto. Ini sedang makan bergizi gratis, alih-alih membela rakyat untuk bisa membawa perubahan. Perubahan apa yang dimaksud mereka? Intinya rakyat sudah muak dengan kelompok-kelompok ini. Ya, ini bisa diperhatikan. Jadi kalau umpama kandidat dari kelompok-kelompok ini bisa memimpin bangsa ini, kelompok ini nanti yang akan mengisi. Kalau kabinet sekarang kan merah putih, tetapi kalau kabinet ini bisa dikatakan kabinet Sengkuni, ya, atau kabinet Ramapati. Nah ini sedang makan bergizi gratis ini betinanya nih ya, bisa diperhatikan. Jadi ratusan juta rakyat Indonesia sudah muak dengan kelompok-kelompok ini. Selama ini bikin gaduh, juga bikin resah di Republik ini. Udahlah, kalau orang-orang ini aja, ya kan, ikat kakinya, ikat tangannya, copot gigi palsunya, cukur kumisnya, udah selesai. Selesai tuh, nggak akan bisa ngomong lagi. Karena ini orang-orang ini udah kemana-mana, ini udah bawa obat asam urat, ya kan. Aduh, macam kayak gini, mau bikin chaos Indonesia, mau memakjulkan Prabowo, didanai oleh Chaplin, nggak bakal bisa. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.